kembali lagi hadir Ines Nirmala yang senantiasa nemenin kamu di Market Movers yang merupakan podcast kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis outlook market sepekan ke depan. Bagaimana strategi investasi serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Langsung aja yuk kita mulai. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka dengan depresiasi tipis ke level 6.015, turun 7,12 poin atau 0,12%. Seperti apa proyeksi perdagangan sepekan ke depan dan seperti apa strategi investasi yang bisa kita terapkan? Nah, sekarang bersama dengan kita di Market Movers ada Bapak Eri Kusnadi, Head Mutual Fund Distribution dari PT Batavia Prosperindo Asset Management atau BPAM. Pak Eri, apa kabar? Baik, Mbak Ines. Apa kabar, Mbak? Kabarnya juga baik di sini. Semoga sehat selalu ya, Pak Eri. Amin, sama-sama Mbak Ines. Iya, sekaligus kita ngebahas tentang pergerakan saham dan nanti kita juga akan membicarakan soal instrumen investasi berbasis ESG atau Environmental, Social, and Governance. Tapi nih Pak Eri, sebelum kita membicarakan seputar ESG, bisa dikasih review dulu deh dari Pak Eri seputar bagaimana perjalanan market di pekan kemarin dan seperti apa proyeksinya buat sepekan ke depan. Iya, Mbak Ines, thank you. Jadi kalau kita lihat pergerakan market ya seminggu terakhir cukup sideways ya dengan cenderung tertekan menuju akhir pekan. Tentunya tidak lepas dari sentimen meningkatnya lonjakan kasus baru COVID-19 di Indonesia yang memang diperkirakan puncaknya itu akan berkisar jatuhnya tuh di akhir Juni, di awal Juli. Ya ini berdasarkan hitungan para ahli yang mengukur lonjakan puncak kasus COVID baru setelah libur panjang sebelumnya. Nah, dengan semakin meningkatnya kasus COVID yang baru ini, memang membuat pelaku pasar menjadi sedikit khawatir ya, karena kalaupun pemerintah tidak melakukan PSBB, masyarakat itu sebagian akan takut, karena takut akan menghindari aktivitas ekonomi. Jadi itu kurang lebih sentimen yang Iya. mix yang terjadi di minggu lalu. Namun di sisi lain, Mbak Ines, yang cukup memberikan sedikit harapan adalah perkembangan vaksinasi. Jadi per akhir minggu lalu kita sudah hit 1 juta dosis per hari, di mana itu sesuai dengan harapan ataupun target lah gitu, Mbak Ines. Jadi Iya, ini antara negatif sama positif ini saling tarik-menarik, jadi agak sideways seminggu iya, terakhir. iya karena memang COVID-19 kemarin sempat pecah rekor ya Pak ya. Ini jadi berpengaruh juga menekan pergerakan indeks. Iya, cuma memang kita berharap ada sentimen positif dari program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Terus Pak, sentimen apa aja nih yang kemudian perlu jadi perhatian investor selain tentang COVID-19 dan vaksinasi ini? Mhm. Untuk sementara ini sih memang masih akan dominan, 2 hal tersebut ya, Mbak Ines ya, karena kalau Mhm. kita bicara data-data ekonomi yang lain, ini kebetulan akhir Juni, awal awal Juli gitu ya, belum banyak yang rilis gitu ya, karena biasa kan data pasar itu jedanya antara 1 minggu sampai 1 bulan ya, setelah tutup periode gitu. Jadi, maksudnya kalau kita mau ngomong GDP kuartal 2 gitu ya, itu masih butuh waktu 1 bulan lagi. Kalau kita mau Mhm. ngomong laba emiten, yaitu antara 2 Mhm. sampai 4 minggu. Jadi, tidak banyak yang khusus dari jadwal-jadwal ekonomi yang bisa kita tunggu, kecuali yang rutin kayak inflasi nanti tanggal 1 Juli, tapi Mhm. benar-benar pasar ini akan put attention di COVID cases ini, peak-nya Iya. kapan. Jadi, terlepas daripada vaksinasi yang udah bagus, 1 jutaan per hari, pertanyaannya adalah apakah kasus COVID-nya ini penyebarannya menurun? Karena itu yang nanti jadi kunci. Mau divaksin berapa banyak pun, kalau kasusnya tetap naik, itu tetap jadi problem. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ines. Iya, tentunya kita berharap supaya COVID-19 bisa segera reda karena ini juga akan berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi kita ya. Nah, Mhm. terkait dengan kasus COVID-19 yang melonjak, kalau dari Pak Eri gimana nih sarannya kepada investor milenial untuk Mhm. membaca situasi perdagangan terkini, terus juga ada saham dari sektor apa aja yang sebenarnya punya potensi buat cuan, gimana Pak?
Ya, jadi kalau kita mau ngomong investasi, yang paling penting adalah investor-investor yang newbie ini gitu ya, milenial ya. Saya nggak bilang newbie ini karena amatiran, bukan karena Mhm, usianya masih muda, jadi kenal marketnya juga pasti belum terlalu lama gitu ya. Nah iya, itu jangan gampang kena news gitu ya, karena news itu atau gosip atau isu dalam jangka pendek itu perannya sangat dominan dalam menciptakan volatilitas. Ya, jadi kita harus fokus sama fundamental, terus kita harus fokus sama gambaran besar, dan kita fokus juga sama jangka panjang gitu ya, karena namanya investasi pasti semuanya jangka panjang. But if I have to say, kira-kira sektor apa nih yang lagi menarik? Ya kita percaya dengan proses pemulihan ekonomi ini akan terus berjalan. Jadi kalau kita di Batavia, di BPAM, kita lagi suka saham-saham yang temanya cyclical, ya. Jadi yang selaras ataupun seiring dengan pemulihan ekonomi ataupun siklus ekonomi kita, yaitu di early recovery, ya kita pilih saham-saham yang sifatnya cyclical, contohnya perbankan. Ya, ini contoh mmm, besarnya perbankan. Terus kalau contoh yang agak lebih kecil atau lebih spesifik, ya properti kita juga suka, sebagian dari metal mining kita juga suka gitu ya, selain daripada telco. Ya, mungkin itu beberapa nama yang menurut kita cukup memiliki story cyclical dan ini akan selaras dengan trajektori pemulihan ekonomi Indonesia ke depannya. iya, jadi kita sebagai investor milenial nih yang masih newbie, kita juga perlu fokus gitu ya pada fundamental, pada jangka panjang ke depannya seperti apa, dan tadi juga Pak Eri udah memberikan sedikit bocoran nih kalau saham-saham yang bisa kita pilih itu yang terkait dengan pemulihan ekonomi ya, saham cyclical. Ada perbankan atau properti atau telco ya, Pak Eri? Mhm. Iya. Nah, sekarang kita masuk nih ngebahas soal instrumen investasi berbasis ESG atau Environmental, Social, and Governance. Ini kalau Mhm. saya kutip dari investor.id dalam 5 tahun terakhir, jumlah dana produk instrumen berbasis ESG yang dikelola manajer investasi global melonjak dari 59 triliun US dollar menjadi 103 triliun US dollar. Dan para investor serta pengelola hedge fund mulai berinvestasi pada perusahaan yang tidak menabrak nilai-nilai ESG. Pasar modal Indonesia juga termasuk yang mendapat imbas positif dari fenomena ini. Dan instrumen investasi berbasis ESG terus bertambah. Kalau pada tahun 2015 hanya ada satu produk reksadana berbasis ESG dengan dana kelolaan sebesar 36 miliar rupiah, maka per Desember 2020 ya, tanggal 30 Desember 2020 jumlahnya mencapai 14 produk dengan dana kelolaan mencapai 3 triliun lebih. Dan akhir tahun 2020, BEI juga meluncurkan Indeks Environmental Social Governance atau IDX ESG Leaders dan setelah sebelumnya juga ada Indeks Sri Kehati. Dan emiten dalam indeks ini dikatakan tidak terlibat dalam kontroversi secara nyata, memiliki likuiditas transaksi, serta kinerja keuangan yang baik. Wah, bocorannya banyak banget nih, Pak, yang saya bacain ya. Nah, kalau pengamatan Pak Eri, sejauh mana perkembangan penerapan prinsip ESG ini menjadi, acuan investor global dan juga investor domestik dalam menyusun portofolio? Iya, memang kalau di Indonesia ya Mbak Ines ya, ESG ini masih perlu sosialisasi, masih perlu membangun awareness. Tapi kalau di pasar global, ESG ini sudah menjadi apa ya, salah satu acuan utama, salah satu acuan utama. Kenapa? Karena ESG ini sebenarnya tuh bukan perusahaan-perusahaan yang spesifik banget gitu ya. Jadi ini perusahaan yang bergerak di lingkungan hidup, bisnisnya tuh lingkungan hidup, bukan. Mhm, Perusahaannya ini kerjaannya tuh sosial, enggak, bukan juga gitu ya. Tapi ini perusahaan-perusahaan biasa semua, normal, perusahaan-perusahaan yang kita bisa sebut dan bisa Google dengan biasa saja, tapi dalam menjalankan aktivitas usahanya itu menerapkan prinsip ESG. Jadi menjadikan ESG ini sebagai kompas lah gitu ya, quote unquote. Nah, jadi mereka dalam beroperasi misalkan apabila menyinggung dengan lingkungan hidup, mereka perhatikan ada panduan khusus. Apabila berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mereka punya ada social impact, baik itu positif atau negatif, mereka perhatikan. Mereka ukur itu dampaknya seperti apa. Nah, kalau governance ini berkaitan dengan kepatuhan.
ya kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada, kedisiplinan mengikuti peraturan-peraturan yang ada, keterbukaan, transparansi dan lain-lain. So, kalau kita lihat ESG ini tuh bukan suatu tematik ya, bukan suatu tren, tapi ini merupakan suatu kenyataan. Dan kedepannya hampir semua fund manager itu sudah melihat bahwa ESG kalau sekarang ini masih jadi kayak siapa nih yang mau ESG, siapa mau ESG. Kalau nanti itu ya mau nggak mau semua harus ESG. Karena kalau kita invest di perusahaan yang menerapkan ESG, minimal yang surprise gitu ya, terutama yang negatif, surprise itu bisa kita hindari. Ya, tuntutan hukum bisa lebih berkurang, terus ganti rugi bisa berkurang, ya, terus ngurusin hal-hal yang nggak relevan sama bisnis itu bisa ditekan karena sudah antisipatif. Ini perusahaan-perusahaan yang comply, perusahaan-perusahaan yang beretika gitu ya. Jadi dan mengikuti perkembangan zaman nanti ke depannya gitu. Cuman saya nggak mau terlalu bahas nih, nanti Mbak Ines nggak bisa nanya apa-apa lagi ke depan. Jadi yang saya nangkep ESG ini bisa dibilang good corporation gitu ya, yang Betul. melaksanakan ESG sebagai kompas dalam menjalankan bisnis gitu ya, memperhatikan juga prinsip lingkungan hidup, social impact, dan juga patuh terhadap governance itu dia ya. Itu dia, bagus untuk menghindari surprise negatif tadi Pak Eri bilang. Betul. Bisa dibilang yang kayak gini lebih sustainable dan juga responsibel mungkin ya, Pak, ya? Betul, betul. Jadi kalau kita ngomongin sustainable investing, tolok ukurnya tuh ESG. Jadi sustainable tuh kayak kita mau bilang I want to be good, but how to be good gitu ya. Jadi how to be good-nya itu tolok ukurnya adalah ESG. Ya, kita terhadap lingkungan kita menerapkan prinsip yang baik. Terus kalau misalkan terhadap sosial juga kita menerapkan prinsip yang baik dan kita juga patuh gitu. Itu tolok ukurnya. Bagaimana kita menjadi sustainable, bagaimana kita memiliki sustainable investing. Nah, itu kurang lebih ESG ini adalah sustainable itu sendiri. Gitu Mbak Ines. Iya. Nah, kalau BPAM ini gimana memilih produk yang punya prinsip ESG atau sustainable? Ya, jadi Mbak Ines kalau kita bicara ESG ya ada level-levelnya juga gitu ya. Jadi ada ESG yang skornya sangat tinggi sekali gitu, ada ESG yang skornya sedang-sedang saja. Nah, kalau Batavia secara keseluruhan kita sudah ESG comply. Jadi kita sudah menjadikan ESG sebagai platform dalam seluruh produk investasi kita. Tapi kita tidak menerapkan prinsip yang ataupun filter yang sangat ketat sekali ya, supaya kita mengikutilah kondisi pasar di Indonesia. Namun kita juga sudah punya produk yang benar-benar menerapkan prinsip ESG sepenuhnya gitu. Jadi secara keseluruhan Batavia sudah ESG comply, ya mungkin nilainya yang pas-pasan saja masih boleh lewat gitu ya seluruh Batavia, tapi kita juga memiliki produk yang ESG comply-nya itu sangat strict. Jadi yang memang sudah sesuai dengan standar ESG di market seperti itu Mbak Ines. Oke, jadi memang di Batavia sendiri keren nih udah menerapkan ESG comply dan ada juga yang lebih strict ya, itu tergantung pilihan dari investor sendiri. Nah, kalau kita nih sebagai investor, gimana sih cara untuk ngawasin atau mengikuti penerapan prinsip ESG ini? Apakah dari produk atau jasa yang ditawarkan atau mungkin dari cara berbisnis perusahaan? Gimana nih, Pak? Ya, jadi memang betul sekali pertanyaan Mbak Ines tuh valid banget. Memang susah untuk benar-benar memastikan sebuah perusahaan itu ESG comply atau enggak. Karena kita kan harus lihat jeroan dalam si perusahaan itu ya. Mulai dari Betul. aktivitasnya sampai aktivitas internalnya sampai outputnya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang cukup concern sama ESG, selain annual report atau financial report, mereka biasanya ngeluarin juga sustainability report. Nah, PR-nya, ya bacanya panjang, Mbak Ines ya. Mesti Ya, belajar dulu kayaknya nih. iya bacanya panjang gitu, laporannya tebel gitu, jadi kita kayak lagi belajar gitu ya. Cuman kalau di luar negeri, kalau di pasar global, moga-moga di Indonesia sudah ada di Indonesia dan semoga tambah banyak. Jadi kita biasanya mengandalkan juga rating agency atau rating company. Nah, perusahaan-perusahaan ini tugasnya adalah menilai ESG level dari sebuah perusahaan. Nah, di Indonesia ini sudah ada satu namanya Yayasan Kehati. Nah, Iya. Yayasan Kehati ini
sudah mengeluarkan indeks juga, ya indeks Rika Hati, seperti yang tadi Mbak Ines sebutin. Tapi di luar dari saham-saham yang masuk indeks Rika Hati, dia juga punya saham-saham lainnya. Jadi kalau indeks Rika Hati itu top 25-nya, tapi di luar top 25-nya dia ada. Nah, itu yang kita jadikan universe, ataupun kita jadikan patokan. Nah, ini lolos nggak di Kehati gitu. Cuman memang setahu saya sih belum ada ranking-ranking atau skor-skor yang spesifik banget yang dipublikasikan secara umum. Karena kalau di global, contohnya MSCI, a very reputable index provider dan juga reputable rating agency, itu mereka sudah keluarkan ESG score, ESG rating dari masing-masing company yang mereka review. Atau Sustainalytics, ya, Sustainalytics ini anak usahanya Morningstar, a very reputable rating agency. Nah, untuk yang ESG leaders yang tadi Mbak Ines sebutin, yang bursa kita bikin indeksnya, ESG Iya. leaders, itu kerjasamanya sama Sustainalytics. Ya, jadi 15 sampai 30 saham dengan skor ESG tertinggi di Indonesia, dianalisis oleh Sustainalytics, itu yang masuk jadi anggotanya ESG leaders. Jadi sedikit banyak, ya mungkin kalau yang mau paling gampang sekarang Mbak Ines, ini yang ESG yang mana? Ya udah ikutin ESG Leaders atau ikutin Kehati Foundation, karena itu dua lembaga yang saat ini atau dua entity yang saat ini secara aktif dan memang memiliki tujuan utama memfilter saham-saham yang berkategori ESG. Jadi yang paling gampang itu dulu. Nah, Iya. kalau teman-teman investor milenial pengen tahu masing-masing, ya buka website-nya masing-masing, bacain sustainability report-nya, gitu Mbak Ines. Iya, jadi kalau simpelnya kita bisa ngelihat list-nya dari ESG Leaders tadi dan juga Kehati ya. Kalau pengen tahu lebih Betul. jauh, ya kita buka sendiri website-nya masing-masing. Betul. Betul. Nah, ini kita ngebahas seputar kaitannya perbaikan lingkungan dengan inovasi teknologi nih, Pak Eri. Kita tahu kan sekarang juga sejumlah perusahaan teknologi unicorn melantai di bursa saham atau akan melantai, dan juga kita tahu inovasi teknologi itu menjadi bagian dari upaya perbaikan lingkungan. Nah, apakah ini akan jadi sentimen positif juga di masa mendatang? Betul, Mbak Ines. Kita itu di Indonesia itu, di pasar modal Indonesia, salah satu ketinggalannya atau kekurangannya adalah saham-saham teknologi. Ya, Mhm. bukan nggak ada, tapi butuh saham-saham teknologi yang agak besar gitu ya, supaya fund manager, money manager yang uangnya besar-besar ini, supaya juga bisa masuknya lumayan. Karena kalau terlalu kecil, ya masuknya icip-icip gitu ya, nggak berasa juga buat Iya. portofolio, buat fund manager global gitu ya, mereka Mmm, kelolanya triliunan US dollar masuk ke betul. Indonesia gitu kan, emitennya kecil banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang di domestik aja nggak semuanya bisa masuk gitu ya. Jadi kita butuh nih emiten-emiten baru yang besar, tapi besarnya ini juga didukung fundamental. Jangan harganya aja besar, tapi asetnya kecil, karena itu Betul. juga menjadi sulit bagi kita sebagai fund manager mempertanggungjawabkan pilihan investasi kita ke investor kita. Tapi benar sekali yang Mbak Ines sampaikan, teknologi ini sangat membantu bukan hanya dari kemudahan bagi kita ataupun kecanggihannya, tapi dari Mhm. sisi lingkungan hidup. That's very true. Iya. Wah, ini, kalau buat investor milenial saran dari Pak Eri gimana nih Mhm, untuk berinvestasi pada instrumen berbasis ESG ini? Sebab kan biasanya yang dilihat itu dari analisis fundamentalnya. mhm, Apalagi mhm. ada anggapan perusahaan yang menerapkan prinsip ESG itu belum tentu menjadi investasi yang baik. Ini gimana nih saran Pak Eri? Iya, jadi buat teman-teman investor milenial yang seumuran sama saya, saya wajahnya Iya, iya. saya wajahnya nggak milenial, tapi umurnya masih perbatasan milenial. Percaya, Pak. Um, Jadi yang pertama teman-teman kalau mau investasi nih ya, sebelum ngomongin ESG atau bukan ESG, yang pertama teman-teman itu harus sesuai dengan risk profile, ya cocok-cocokin dulu. Saya tuh kepribadiannya agresif dalam hal investasi, ya pilihlah, boleh pilih investasi yang agresif. Kalau teman-teman ternyata profil investasinya konservatif, ya pilih juga yang konservatif. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau teman-teman nggak punya waktu, terus teman-teman
punya pekerjaan yang lain, teman-teman nggak punya keahlian yang khusus banget, boleh deh investasinya lewat reksadana. Kenapa? Ada fund manager yang bantu ngelolain, ada fund manager yang bantu milihin, ada fund manager yang bantu seleksiin gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang ada perasaan, si itu trading langsung untungnya ratusan persen gitu ya. Nah, Iya, ngebandingin sama orang lain jadinya. betul, betul. Tapi kan kita harus tahu juga yang ratusan persen itu masuknya kapan, terus dia ngikutinnya gimana, belajarnya gimana, ilmunya gimana, kan belum tentu sama gitu. Jadi jangan lihat hasilnya aja, harus lihat prosesnya juga. Nah, sekarang yang paling penting nih, pertanyaan Mbak Ines tadi. Ri, ESG itu kan perusahaan-perusahaan baik, perusahaan-perusahaan yang comply gitu kan. Iya. Nah, ini ada image culun gitu ya, ada image culun gitu ya. Kayaknya Kasih geraknya kurang tinggi gitu ya, kan orang iya, nyarinya yang bisa cuannya banyak. ada kekhawatiran seperti itu. Betul sekali Mbak Ines, itu kekhawatiran di seluruh dunia sama kekhawatiran tersebut. Nah, biasanya di negara-negara atau di tempat-tempat yang ESG-nya masih awal, Mhm. kekhawatiran itu lebih tinggi. Tapi kalau di negara-negara yang ESG-nya udah canggih, kekhawatiran itu tidak terlalu tinggi. Oh, Karena kalau secara Indonesia masih awal ya, Pak, ya? masih agak awal, indeksnya aja baru ada indeks providernya aja baru ada 2 gitu ya, ESG Leader Mhm. sama Serikah Hati gitu ya. Nah, karena kita masih awal, biasanya kita memang ada suatu kekhawatiran, ini perusahaan-perusahaan culun nih, jangan-jangan nggak canggih goyangannya gitu ya. Nah, itu yang bisa jadi stigma yang harus kita lawan. Secara gabungan, Mbak Ines, secara gabungan ya, saham-saham Mhm. ESG performance-nya lebih bagus dari saham-saham non ESG. Oh, Dalam seperti itu ya? ya, secara gabungan. Tapi ya kalau dipisah-pisah lagi, negara Mhm. mana, sektor mana, saham yang mana, ya itu sih bisa yang mana aja yang lebih tinggi. Iya. Tapi secara gabungan itu lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman punya waktu gitu ya, rajin nge-Google sedikit aja, teman-teman buka di websitenya Bursa Efek Indonesia, idx.co.id, itu ada informasi mengenai indeks Rika Hati dan ESG Leaders yang memang secara garis besar itu sangat kompetitif dengan IHSG. Ya, sangat kompetitif dengan IHSG. Nah, sehingga jangan khawatir kalau perusahaan-perusahaan yang comply itu justru malah jelek performance-nya. Justru karena dia comply malah lebih bagus harusnya performance-nya. Nggak kena ganti rugi, nggak kena denda, nggak kena sanksi, nggak kena hukuman, nggak ada surprise-surprise negatif. Ya Mhm. mungkin karena nggak ada surprise negatif, Mbak Ines, Iya. gerakannya tuh kurang roller coaster kali ya, ya anak milenial kan sukanya yang jumpalitan gitu ya. Iya. Ya mungkin karena agak comply, nggak terlalu jumpalitan, which is I think it's good juga sih in a way ya, tergantung kacamatanya ngelihatnya seperti apa. Tapi mungkin kita kan hari ini santai-santai, podcast kenalan dulu gitu ya teman-teman ya. Mhm. Jadi datanya mungkin boleh cari sendiri. Cuman data yang kita punya very kompetitif, bahkan in so many ways lebih unggul. Ya, bisa jadi pilihan kita juga ya saham berbasis ESG ini untuk jadi pilihan kita. Nah, Pak Eri terakhir, apa pesan yang mau disampaikan buat para investor milenial di pekan ini dalam berinvestasi dan berstrategi? Iya, mungkin saya nyocokin sama suasana ya. Kalau Mhm. kita mau beli barang bagus, harganya murah, itu nggak bisa suasananya kalau lagi meriah atau lagi Oh, positif. begitu. Ya, kalau mau beli barang bagus, harga diskon, itu nggak pernah kalau lagi suasana lagi enak. Pasti suasana harus agak kurang-kurang nggak enak dikit, baru ada diskon. Kalau suasana enak, siapa yang mau ngasih diskon? Barang bagus lagi gitu ya. Iya. Jadi saya cuma mau bilang jangan takut sama koreksi, selama fundamental itu ada di situ, itu jadi kesempatan kita buat averaging. Yang pasti investnya sesuai risk profile. Itu aja sih, Mbak Ines. Iya. Wah, berarti ini bisa dibilang di masa-masa sekarang ini, masa-masa diskon gitu, Pak? Masih lumayan diskon karena kan ekonomi kita belum pulih sepenuhnya. Jadi Iya. kita masih bisa dapat potensi upside yang lumayan. Ya cuman Mhm. memang diskon sekarang Mbak Ines nggak sebesar diskon tahun Tahun lalu. 2020 ya? Iya, itu diskon besar. Sekarang diskonnya Iya. sudah lebih kecil gitu. Iya, jadi kita nggak usah takut dengan koreksi, ini justru bisa jadi peluang buat kita ya dalam berinvestasi. Mhm. Oke, Pak Eri terima kasih banyak info dan Sama-sama. insight yang sudah diberikan buat kita yang ngedengerin podcast Market Movers. Semoga bisa ngebantu kita semua buat menyusun rencana investasi supaya lebih menguntungkan, lebih strategis pastinya. Sekali lagi,
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Eri Sama-sama Mbak Kusnadi. Ines. Thank you so Iya. much. Terima kasih Pak Eri dari BPAM, Head Mutual Fund Distribution dari PT Batavia Prosperindo Asset Management. Sampai ketemu lagi di Market Movers edisi minggu depan ya. Persembahan KBR dan Kata Data. Pak Eri, sampai jumpa lagi ya Pak. Siap, thank you Mbak Ines. Oke, thank you. Dan jangan lupa juga kamu harus follow ya podcast Market Movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Ines Nirmala pamit. Salam cuan. Dadah.